warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Samsul Arifin di channel Bola. Ya, sebelumnya selamat malam saudara-saudaraku, para YouTuber dan juga para penggila bola di seluruh Indonesia maupun di belahan bumi lainnya. Oke, malam ini saya mau menganalisa satu pertandingan antara timnas Malaysia melawan Vietnam. Nah, secara keseluruhan permainan timnas Malaysia atau Vietnam itu sama-sama bagus. Hanya saja di sini ada sedikit kontroversi ya teman-teman, dimana Vietnam menang dibantu wasit ataupun murni menang karena ciri-ciri permainan mereka yang khas, permainan keras dan juga taktis. Dari babak pertama saya lihat permainan Vietnam juga bagus, dan permainan pressing mereka, pressing dari kiri kanan juga bagus, dan sedikit ada problema di situ, ada pemain yang terkena kartu merah ya. Nah, ini dari segi pelatih juga saya merasa ada sedikit berat sebelah ya. Dan saya melihat juga ada satu penalti yang membuat timnas Vietnam memenangkan pertandingan. Mungkin secara keseluruhan dari segi permainan Vietnam kontra Malaysia juga nggak ada yang perlu dikomentari. Mungkin dari segi fans sendiri dari timnas Vietnam atau supporter dari timnas Vietnam mungkin agak ada rasa kecewa mungkin ya, karena timnas mereka kalah 3-0 dengan Vietnam. Ini artinya posisi Vietnam naik di posisi pertama, dan di posisi kedua adalah Malaysia. Yang saya lihat dari kemarin timnas Malaysia juga sangat bagus dalam segi permainan, bahkan hampir mengubah posisinya jadi puncak klasemen. Dan hari ini dan tadi sore saya lihat dari segi permainan mereka sedikit ada problema di situ, dan juga ada sedikit bantuan wasit mungkin ya dari Ryuji, siapa namanya ya, namanya itulah ya, wasitnya saya nggak jelas. Ryuji Sato ya mungkin ya namanya. Nah, menurut saya pertandingan atau turnamen sekelas AFF aja ada sedikit kontroversi dari segi wasit, apalagi sekelas Piala Dunia ya teman-teman. Ini sebuah polemik yang cukup memprihatinkan dari dunia sepak bola ya, terutama dari pengadil lapangan. Nah, ini kalau misalkan sudah berat sebelah, ini nggak bisa ditoleran. Ini sesuatu yang harus diusut tuntas. Nah, untuk permainan Malaysia, timnas Malaysia ini saya rasa sudah bagus. Mungkin ada sedikit kelelahan atau mungkin faktor fisik ya, mungkin untuk mereka bermain melawan timnas Vietnam, dan saya melihat juga ada sedikit kewalahan ya dari mereka, apalagi timnas Vietnam juga bermain sangat keras. Ini yang harus diwaspadai timnas Indonesia kalau misalkan ini timnas Indonesia melaju ke semifinal ataupun di final.
permainan keras dari Vietnam inilah yang harus diwaspadai, karena secara postur mereka juga tidak kalah, dari skill pun juga tidak kalah. Mungkin yang jadi pembahasan di sini adalah segi pelatih, sama-sama dari Korea Selatan. Jadi ya teman-teman, ya menurut saya, analisa saya secara keseluruhan, timnas Vietnam bermain bagus, namun sangat disayangkan juga ada bantuan wasit. Dan untuk permainan Malaysia mungkin harus diperbaiki lagi dari sektor tengah ke depan, dari belakang ke depan, dari operan bola dan segala macamnya. Mungkin dari mental, ya, mentalnya harus diperbaiki untuk timnas Malaysia ini, karena saya melihat ada kecenderungan untuk kalah ya dalam adu body, ya, dalam postur dan skill, ya. Yang saya lihat itu posturnya pemain timnas Malaysia itu bagus, seperti atlet-atlet, ya, seperti pemain Singapura, badannya bagus-bagus dan splitnya juga bagus. Namun mungkin dari segi mental, ya, ini sudah. Itu saja saya analisa dari saya. Coba sekian aja, ya teman-teman. Semoga kedepannya timnas Malaysia bermain lebih bagus lagi dan lebih taktis lagi, dan semisal timnas Malaysia nanti akan bertemu timnas Indonesia, ya semoga kedua tim ini bermain ya selayaknya, sama-sama pejuang, tak ada lawan, tak ada kawan, sama-sama berjuang, sama-sama berjuang ingin meraih kemenangan, bermain dengan adil, bermain dengan bersih, bermain dengan taktis, bermain dengan fair play. Tidak ada yang namanya kontroversi wasit dan segala macam, itu tidak bagus. Oke, sekian dulu teman-teman, itu analisa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam football.